Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puha Basyedara. Kembali hadir bersama Anda dalam Berita Aceh pagi ini. Saya Akbar Hazana. Beragam berita aktual, tajam dan terpercaya akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut 3 berita utama pagi ini. Tiga penumpang sepeda motor sekeluarga tewas ditabrak saat melintasi Jalan Nasional Banda Aceh Melabuh. Sejumlah relawan dari berbagai komunitas menggelar aksi bersih-bersih pantai dalam rangka peringatan Hari Bumi. Harga emas yang terus meroket tidak menyurutkan minat pasangan muda di Nagan Raya menikah. Tiga penumpang sepeda motor meninggal dunia setelah tertabrak minibus di lintas Jalan Nasional Banda Aceh Melabuh, Desa Luk Gelempang, Kecamatan Setiabakti, Kabupaten Aceh Jaya. Tiga sekeluarga terdiri dari ibu, anak, dan cucu tewas di lokasi kejadian akibat luka parah. Video warga merekam kecelakaan lalu lintas laka lantas yang menewaskan 3 penumpang sepeda motor naas itu. Adapun ketiganya masing-masing Rusmian 52 tahun, Nur Fadriyah 30 tahun dan seorang balita meninggal dunia di tempat kejadian. Kecelakaan terjadi diduga karena sepeda motor yang melaju dari arah Banda Aceh hendak mendahului kendaraan di depannya. Namun pengendara sepeda motor masuk lajur kanan sehingga tertabrak minibus dari arah berlawanan. Ada berapa orang Pak meninggal? Ada 3 orang. Jadi satu umur 52 tahun, kemudian umur 30 tahun, dan ada satu balita umur 3 tahun. Di beberapa lokasi kejadian laka itu memang banyak prasarana yang tidak memadai. Kalau kita lihat tadi perjalanan dari Aceh ke Aceh Jaya, kan beberapa titik itu ada lubang. Selama di daerah Lamu itu ada beberapa lubang yang sangat membahayakan. Jadi kita minta juga para penyelenggara jalan untuk segera mungkin mengecek, terutama ini jalan nasional ya Pak, mengecek kemudian memperbaiki. Sementara itu, sopir dan penumpang minibus hanya menderita luka-luka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Peristiwa ini masih ditangani Direktorat Polda Aceh dan Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Jaya. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Seorang perempuan tewas bersimbah darah akibat ditikam adik iparnya setelah terlibat pertengkaran keluarga. Pelaku sempat kabur ke beberapa tempat, namun berhasil ditangkap di Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Pelaku berinisial FR menikam kakak iparnya dengan sebilah pisau di beberapa bagian tubuh hingga meninggal dunia. Peristiwa ini awalnya dipicu cekcok antara keluarga pelaku dengan korban. Pelaku kesal karena korban sering menghujat keluarganya. Peristiwa tragis itu terjadi pada Senin 14 April 2025 lalu. Saat itu pelaku mendatangi rumah korban dengan membawa sebilah pisau. Akibat kesal dituding menceritakan keburukan keluarganya dan menikam korban. Pria asal desa Tepin Banja, Kecamatan Muara Batu, Aceh Utara ini menikam Husna, kakak iparnya karena sakit hati dituduh mengamalkan ilmu santet. Jadi korban ini adalah kakak ipar daripada pelaku, adik kandung dari abang si pelaku. Ya, jadi masih keluarga dekat. Bahkan rumah mereka itu hanya berjarak sekitar 10 meter saja di tetangga. Nah, kejadian ini sudah merupakan akumulasi ya dari kejadian-kejadian sebelumnya. Sekitar 1 tahun yang lalu sering cekcok mulut antara korban dengan istri pelaku, juga dengan pelaku. Terakhir si
korban mengatakan kepada pelaku, dia mengingatkan, korban mengatakan kepada pelaku, bilang sama istrimu, jangan lagi tuduh saya menyantet keluargamu. Dari perkataan tersebut, kemudian pelaku emosi. Saat ini pelaku beserta barang bukti diamankan di Mapolres Lok Semawe. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan undang-undang tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman minimal 15 tahun penjara, seumur hidup atau hukuman mati. Ramadan melaporkan dari Lok Semawe. Para korban kebakaran lapak pedagang di Pasar Idiraya, Kabupaten Aceh Timur mulai berbenah. Pemilik lapak mulai menyingkirkan puing-puing kebakaran agar bisa berjualan kembali. Pedagang memilah barang-barang yang masih bisa digunakan. Namun kebanyakan barang tersebut tak sempat diselamatkan. Hanya beberapa barang yang masih bisa dipakai. Pedagang mempersiapkan lapak dengan mendirikan tiang kecil untuk penyangga tenda. Semangat mereka tetap membara agar tetap bisa berjualan untuk mencukupi kebutuhan keluarga. Dalam kondisi prihatin, penjual buah-buahan berharap bisa memulai usahanya kembali karena tidak ada tempat dan usaha lain. Baihaki, salah satu korban kebakaran, baru 1 bulan pindah ke kios yang juga terbakar. Namun mereka tidak patah semangat kendati dalam kondisi serba terbatas. Bersih-bersih besok rencana mau bikin. Berarti besok langsung Bapak bikin? Ya. Ini inisiatif Bapak atau memang dari pemerintah yang bikin ini? Sendirilah. Bikin sendiri ya? Ya. Total ini, untuk tahap pertama ini aku bikin sendiri lah. Bikin sendiri ya? Modalnya setidaknya bisa jualan dulu ya, gitu ya. Kerugian Bapak terhadap kebakaran ini berapa Pak? Taksirannya 20 juta lah. 20 juta. Ini buah aja. Buah aja ya? Buah aja belum gedenya. Ya. Kulkas 3. Berarti taksirannya ada nggak 50 juta ya? Kayaknya ada. Kalau hitung semua bangunan lebih Bang. Lebih ya? Ya, lebih. Kebakaran yang menghanguskan 7 kios di Kecamatan Idiraya terjadi pada Minggu pagi. Dalam kebakaran, seorang warga terluka dan sudah dirawat di rumah sakit. Maimunzir melaporkan dari Aceh Timur. Kondisi sejumlah pantai yang dipenuhi sampah, terutama sampah plastik, mengundang keprihatinan pegiat lingkungan. Sejumlah relawan dari berbagai komunitas sosial di Banda Aceh terpanggil menggelar aksi bersih-bersih pantai. Aksi bersih-bersih berlangsung di Pantai Syah Kuala, Banda Aceh. Sampah yang banyak dibuang pengunjung semakin memperparah kebersihan pantai. Satu persatu sampah plastik yang berserakan di lokasi pantai dipungut. Para anggota komunitas yang tergabung dalam Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia Banda Aceh menyusuri pantai untuk mengumpulkan sampah. Sampah-sampah tersebut diangkut ke truk untuk dibuang ke tempat pembuangan sampah. Aksi bersih-bersih ini sebagai upaya untuk kepedulian lingkungan sekitar. Langkah ini sekaligus kampanye mengurangi penggunaan sampah plastik yang dapat merusak ekosistem laut. Kecewa, sedih ya, karena kita punya pantai yang bagus tapi sampahnya dari sana sampai sana itu banyak banget botol-botol plastik. Kesadaran masyarakatnya masih kurang tentang sampah, jadi perlu edukasi lagi, perlu turun ke lapangannya, turun ke masyarakat bahwasannya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Banyaknya sampah di pantai karena masih rendahnya kesadaran warga dalam menjaga lingkungan sekitar. Sangat kecewa ya, karena di sini kita sudah sekolah sedikit dari SD, SMP, SMA, tapi kita masih membuang sampah sembarangan, gitu. Jadi rasanya percuma aja kita sekolah,
Kalau tidak bisa membuang sampah, padahal membuang sampah itu kan hal-hal yang ringan tangan, hal-hal yang bisa membuat lingkungan kita lebih bersih, apalagi untuk ekosistem yang ada di laut. Itu untuk menjaga apa yang kita makan, tentunya kan dari ikan. Gimana ikan kita jadi sehat kalau yang kita buang itu sebagai sampah-sampah yang membuat dia tuh tidak sehat. Kegiatan bersih-bersih dalam rangka peringatan Hari Bumi diharapkan perlu mendapat perhatian dari pemerintah untuk menyelamatkan bumi dari kerusakan. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh.